Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang memberikan kepada saya. Pertama, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Selain saya Talia Deborah Mambu dari Fakultas Hukum Unpri Manado akan mempresentasikan makalah tentang tujuan dan fungsi hukum. Bab 1, penilaian. Latar belakang. Hukum adalah sebuah perkara yang selalu diucapkan oleh setiap golongan yang memiliki latar belakang berlain seperti utama. Misalnya, perkata hukum ibadah adalah wajib, atau seorang guru yang berkata pada muridnya, barang siapa yang datang lambat akan dihukum beri selama 1 jam. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut. 1. Apa pengertian dari hukum? 2. Apa unsur-unsur, ciri-ciri, serta sifat dari hukum? 3. Apa fungsi dan tujuan bagi hukum? 3. Tujuan penulisan. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah A. 1. Agar dapat mengetahui pengertian dari hukum. 2. Agar dapat mengetahui apa unsur-unsur, ciri-ciri, serta sifat dari hukum. 3. Agar dapat mengetahui apa fungsi dan tujuan bagi hukum. Bab 2, pembahasan. A. Pengertian hukum. Kata hukum secara etimologis biasanya diterjemahkan dengan kata law, Inggris atau rights, Belanda law atau right, Prancis jus, Latin diritto, Spanyol diritto, Italia. Hukum diartikan sebagai kata tata nilai. Hukum menyandung nilai tentang baik, buruk, salah atau benar, adil, tidak adil, dan lain-lain yang berlaku secara umum. B. Unsur, ciri-ciri, dan sifat hukum. Setelah melihat definisi hukum tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Selanjutnya, agar hukum itu dapat dikenal dengan baik, haruslah mengetahui ciri-ciri hukum. C. Fungsi dan tujuan hukum. Fungsi hukum adalah perkembangan masyarakat dapat terdiri dari 1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. 2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. 3. Sebagai sasaran masyarakat pembangunan. 4. Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terpikir rencana setiap yang boleh melaksanakan menindak hukum, siapa yang harus menatanya, setiap yang memilih sanksi yang dapat dan adil. 5. Sebagai alat penyelesaian tingkat. 6. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berbab. Bab 3, penutup. Kesimpulan. 1. Pengertian hukum itu sangat banyak karena terdapat banyak sisi pandang terhadap hukum. Akan tetap sebuah definisi bagi hukumnya.
dapat menjadi pedoman adalah hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan, perintah-perintah, dan larangan-larangan yang menurut tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus dicatat oleh masyarakat itu. Dua unsur-unsur hukum adalah peraturan tingkah laku manusia yang diadakan oleh badan resmi, bersifat maksa terhadap sanksi tegas bagi pelayarannya, dan ciri-cirinya adalah terhadap perintah dan atau larang serta harus dipatuhi setiap orang. Sedangkan sifat adalah pengaturan memaksa. 3. Fungsi hukum adalah sebagai alat mengatur tata tertib, sebagai sarana untuk menjututkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai sarana menyerang pembangunan, sebagai penentuan lokasi wewenang, sebagai alat menilai masyarakat, berfungsi memelihara maupun masyarakat untuk mengenai diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, dengan tujuan mengatur tetap tertib dalam masyarakat secara resmi, damai dan adil, dapat melayani kehendak negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebaikan pada rakyat demi keadilan dan atau berfaedah bagi rakyat, yang mana dapat menjaga kepentingan rakyat. Kiranya materi ini dapat bagi kita semua dari mohon maaf jika dapat kesalahan dalam makalah tersebut, karena saya sadar makalah ini belum sempurna. Marilah kita memajukan hukum Indonesia, dan biarlah fakta hukum untuk Manado menjadi tolak ukur sebagai masa depan hukum